Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Sebelum kita membahas materi pertemuan kali ini, saya akan sedikit mengingatkan teman-teman materi sebelumnya, yakni dalalah atau tanda. Kemarin kita membahas atau mencoba menelusuri posisi dalalah dalam ilmu mantik itu gimana. Karena dalalah kan kemarin pembahasannya sangat luas, bahkan sampai membahas asap dengan api dan lain-lainnya. Nah, jadi kemarin kita setelah sepakati bahwa posisi dalalah dalam ilmu mantik berada pada dalalah lafdhiyah wad'iyah atau tanda bahasa yang telah disepakati. Artinya bahasa yang telah disepakati bersama. Ini. Kemudian hubungannya dengan materi kali ini, yakni di pertemuan sebelumnya ada istilah lafdhiyah atau lafadz. Kalau dalam pertemuan ini yakni lafadz. Kita akan mencoba membahas sedikit lebih jauh tentang apa itu lafadz, agar kita bisa menyepakati bersama istilah lafadz itu seperti apa, sehingga nanti dalam pembahasan selanjutnya itu tidak ada bias pengertian. Artinya tidak ada campur aduk pengertian lafadz dengan pengertian istilah lain yang serupa dengan lafadz, seperti kalimah, jumlah, sama kalam. Nanti kita juga akan membahas perbedaan keempat kata itu di sini. Oke. Macam-macam lafadz dan penggunaannya dalam ilmu mantik itu seperti apa. Al-lafdz atau lafadz secara etimologi dalam kamus Al-Munawwir itu berasal atau merupakan derivasi dari kata lafadho yang fi'lu lafdon, atau merupakan masdar dari fi'il madhi lafadho, artinya mengucapkan atau melafalkan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lafalkan itu secara bahasa disebut dengan lafadz. Ya, apapun, baik itu satu huruf, dua huruf, dan lain-lain, satu kata, satu kalimat, dan lain-lain. Kemudian secara terminologi, lafadz yaitu sautun kharijun minal fammi mustamilun ala ba'dhi hurufil hija allati awwaluha alif wa akhiruha ya. Ini suara yang keluar dari mulut yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah yang terdiri dari alif sampai huruf ya. Nah, suara yang keluar dari mulut, apapun suara itu, baik satu huruf seperti bi, wa, atau dua huruf fi, man, atau tiga huruf ja'ala, atau banyak huruf, itu bisa disebut dengan lafadz. Ya, jadi lafadz di sini itu umum, masih bersifat umum. Apapun yang keluar, apapun yang diucapkan dari mulut itu disebut dengan lafadz. Nah, nanti ada beberapa istilah. Di sini saya menyebutkan 3. Yang pertama al-kalimatu, kemudian al-jumlatu, kemudian al-kalam. Nah, 3 istilah ini nanti
definisinya menyerupai istilah lafadz. Nanti kita biar bisa mengetahui batas-batas pengertiannya. Yang pertama yaitu kalimat. Sebelumnya, kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah kata dan kalimat. Kalau kata dalam bahasa Indonesia itu adalah satuan terkecil yang membentuk bahasa. Kalau kalimat itu susunan kata. Itu kalimat. Namun kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan kata. Jadi kalau ada istilah kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata, bukan kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah. Kalimat itu kata, kalau jumlah itu kalimat. Ya. Kalimat itu asgharu wahdah tubna 'alaiha lughah. Itu satuan terkecil yang bisa membangun bahasa. Itu kata. Satuan terkecil. Kemudian jumlah. Jumlah atau kalimat itu kullu lafdhin sawa'un kana mufidan aw ghairu mufidin. Setiap lafadz baik itu bermanfaat mufid atau tidak bermanfaat ghairu mufid. Nah, jumlah mufidah itu bisa disebut dengan kalam. Jumlah yang berfaedah, jumlah yang bermanfaat itu bisa disebut dengan kalam. Contohnya ja'a zaidun, itu namanya jumlah mufidah atau jumlah fi'liyah yang mufidah. Disebutkan ada ja'a fi'il, zaidun fa'il. Nah itu sudah mufidah, itu sudah bermanfaat, berguna. Kemudian yang kedua jumlah ghairu mufidah. Contohnya misalkan in tajtahid fid darsi. Di situ ada in tajtahid fid darsi. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, itu kan masih membingungkan, belum berfaedah. Artinya mukhatab atau lawan bicaranya itu masih bingung, masih muncul pertanyaan. Maksudnya gimana kalau kamu itu bersungguh-sungguh dalam belajar? Yuk gimana? Yuk piye? Nah itu belum berfaedah, belum bermanfaat. Nah, namun di situ juga ada, kenapa itu disebut jumlah? Karena ya di situ ada tajtahid fi'il sama fa'il, fidarsi pelengkap berupa jar majrur. Tajtahid kamu bersungguh-sungguh, fi'il sama fa'il, fa'ilnya siapa? Kamu. Nah dhamir anta gitu. Jika mau berfaedah ya ditambahi intajtahid fidarsi tanjah fil imtihan. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kamu akan sukses dalam ujian. Nah, kalau itu kan sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi, sudah lengkap, maknanya itu sudah dapat diserap, ditangkap. Nah, kemudian apa itu mufidah? Apa itu bermanfaat? Nah, bermanfaat itu ini dijelaskan dalam istilah lain yaitu al-kalamu. Yang ketiga al-kalamu yaitu lafdun mufidun, atau ada pula yang menyebut al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu. Nah, jadi lafadz yang berfaedah itu disebut kalam, atau kalau tadi jumlah mufidah bisa disebut kalam. Nah, apa itu mufidah? Mufid
Mufid itu ayyufida al-kalam faidatan yahsunu sukut alaiha min qibalil mutakallim wa min qibalil mukhatab, yakni kalam, ucapan yang berfaedah yang sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi, sehingga mukhatab itu diam, tidak perlu bertanya lagi karena sudah memahami maksud atau makna yang diucapkan si mutakalim. Nah, itu namanya mufid. Jadi kalimat atau kalam itu lafdzun mufidun, lafadz yang mufid itu sudah tidak bisa lagi memunculkan pertanyaan. Si mukhatab itu tidak bertanya lagi. Nah, seperti itu. Misalkan aku suka, maksudnya apa? Aku suka apa? Aku suka kamu. Nah, itu sudah mufid di situ. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Itu ya. Oke, itu namanya mufid. Selanjutnya al-lafdu itu dibagi menjadi dua, muhmal sama mustakmal dalam ilmu mantik ini ya. Kalau muhmal itu lafadz yang tidak berfungsi. Tadi kan lafadz itu suara yang keluar dari mulut ya, baik itu satu huruf, dua huruf atau banyak huruf, itu ya, dari alif hingga ya. Itu ada yang tidak berfungsi, ada pula yang berfungsi. Mustakmal itu yang berfungsi. Nanti di sini ada dua. Kalau mustakmal itu ya yang berfungsi, misalkan ya rangkaian kata dari ja'ala, misalkan ja'ala ya ja'ala, kayak gitu. Atau misalkan kalau yang muhmal itu ya ja'a atau jala, dua huruf itu enggak berfungsi. Kalau ja'ala lah itu baru berfungsi. Nah, mustakmal itu dibagi menjadi dua, yang pertama murakkab, yang kedua mufrad. Yang murakkab itu madalla juz'uhu ala juz'i maknahu, yang murakkab. Contohnya zaidun qaimun. Jadi yang murakkab itu sesuatu yang bagiannya menunjukkan bagian makna. Zaidun qaimun. Nih. Zaidun ini nanti dijelaskan dengan makna qaimun. Zaid itu berdiri. Nah, qaimun ini menjelaskan tentang keadaan Zaid. Nih. Kemudian yang kedua yaitu mufrad. Mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Sesuatu yang bagiannya tidak menunjukkan pada bagian maknanya. Zaidun. Kata zaidun itu terdiri dari huruf za, ya, sama dal. Za itu tidak bisa menunjukkan makna zaitun. Begitu pula ya. Atau dal juga tidak bisa. Ini namanya mufrad. Nanti mufrad itu bisa dibagi menjadi 4 kalau dalam kitab Idham Mubham. Nih. Yang pertama yaitu mufrad la
juz'ulah, yakni mufrad yang tidak memiliki bagian. Misalkan hamzah istifham a. Ini kan tidak memiliki bagian, beda dengan tadi zaidun memiliki bagian za, ya, dal. Atau kalau yang murakkab zaidun qaimun memiliki bagian zaidun sama qaimun. Kalau a itu nggak memiliki bagian, b tidak memiliki bagian, wa tidak memiliki bagian. Kemudian mufrad la juz'u la yadullu ala makna. Mufrad lahu juz'u la yadullu ala makna. Contohnya zaidun. Mufrad yang memiliki bagian yang tidak menunjukkan makna. Zaidun. Bagiannya yaitu za, ya sama dal. Za itu tidak memiliki makna. Ya tidak memiliki makna. Kemudian yang ketiga, mufrad lahu juz'un yadullu ala makna. Mufrad yang memiliki bagian yang menunjukkan makna. Contoh, Abdullah. Ini menunjukkan makna bagiannya. Abdu sama Allah. Abdun menunjukkan bagian maknanya. Abdullah. Allah juga demikian. Nah, yang keempat, mufrad lahu juz'un yadullu ala juz'i maknahu. Mufrad yang memiliki bagian yang menunjukkan pada bagian maknanya. Misal hayawanun natiqun. Hayawanun itu nanti memiliki hubungan makna dengan natiqun, yaitu hewan yang berpikir. Begitu juga dengan natiqun. Siapa yang natiqun? Siapa yang berpikir? Hewan. Nah, di bagiannya itu ditunjukkan maknanya. Ada 4 ya. Selanjutnya mufrad dalam ilmu mantik ini nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama juz'i, yang kedua kulli. Juz'i sama kulli. Juz'i adalah in mana atasawwuru maknahu min wuqu'i syirkah fihi. Jika deskripsi maknanya itu mencegah adanya anggota-anggota lain di bawahnya. Itu juz'i. Jadi sudah tidak memiliki anggota lagi. Misalkan huruf A itu sudah tidak memiliki anggota. Berbeda dengan kata zaidun, ini memiliki anggota za, ya sama dal. Nah, ini juz'i ini yaitu sudah tidak memiliki anggota lagi kalau juz'i. Atau bisa disebut dengan istilah yang menunjukkan satu objek saja. Misalkan nama orang. Ahmad, Usman. Atau zaidun dalam sudut pandang selain bahasa. Kalau tadi kan dari sudut pandang bahasa itu memiliki bagian za, ya, dal. Kalau dilihat dari sudut pandang lain itu misalkan nama atau nama teman kita Zaid. Nah, itu yo karena Zaid cuma satu maka itu ya juz'i, artinya sudah tidak memiliki anggota lain lagi, yaitu Zaid, ya Zaid itu. Kemudian yang kedua yaitu kulli. Nah, kulli yaitu
ilam yamna tasawwuru maknahu min wuqu'i syirkah fihi. Jika deskripsi maknanya itu tidak mencegah adanya anggota lain, itu kuli, atau kalau bisa disebut dengan universal. Misal ada sekolah itu masih bersifat universal karena di situ ada nanti sekolah apa, SD, SMP, SMA, atau TK, sekarang ada PAUD. Nah, itu namanya kuli. Kalau juz'i itu ya misalkan SD itu bisa disebut dengan juz'i SD. Nah, tergantung konteksnya. Nanti kalau kadang kita itu menyebut SD itu juz'i, namun dalam konteks lain SD itu nanti bisa dikatakan sebagai kuli juga. Misalkan SD apa? SD negeri 1, SD negeri 2. Nah, itu. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan konteksnya. Selanjutnya kuli ini nanti dibagi menjadi 2. Ada yang dati, ada yang aridi. Kalau aridi ini bisa disebut dengan aksidental, yaitu jika pengertian dari kuli itu tidak termasuk dalam hakikat juz'i, aksidental, kayak tadi itu loh. Nah, misalkan Jokowi, Bapak Presiden, karena sekarang presiden kita Jokowi, kita hanya bisa kita boleh menyebut sekarang itu Bapak Presiden. Tapi kalau sudah ganti, ya sudah tidak bisa lagi ini presiden disematkan kepada Bapak Jokowi. Nah, ini namanya aksidental. Kalau dati ini substansional. Substansi dari hakikat juz'i itu, misalkan hewan dan natik dinisbatkan pada manusia. Ya, manusia itu hakikatnya ya hewan. Ya. Jadi hanya ini hakikat, beda ya. Kalau tadi aridi itu aksidental, kalau dati ini yo hakikat. Oke. Selanjutnya yaitu aridi. Aridi itu nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama am, atau kadang juga disebut dengan art. Yang kedua yaitu khos. Bedanya kalau am ini yakni atribut atau kumpulan atribut-atribut tambahan yang tidak khusus dimiliki oleh anggota-anggota dari golongan atau spesies yang lain. Misalnya hitam. Hitam ini bagi manusia bukanlah atribut yang khusus, karena hitam ini nanti bisa juga dimiliki oleh yang lain, seperti burung, dimiliki spesies lain seperti burung. Ini umum. Namun kalau khas ini nanti atributnya itu bersifat khusus. Misalkan tertawa, dohek, ini atributnya khusus dimiliki oleh manusia. Kemudian
Kalau selanjutnya yaitu dati. Dati itu nanti dibagi 3. Ada now, ada fase, ada jeans. Nah, kalau now ini kelompok dari individu yang menunjukkan hakikat kebersamaan, bentuknya, dan sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan golongan lain. Misalkan manusia ini nanti membedakannya dengan yang lain yaitu memiliki kelebihan berpikir atau rasionalitas dibandingkan dengan yang lain seperti kuda atau burung dan lain-lain ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya yaitu fasel, yaitu pembeda. Nih, pembeda dari golongan atau spesies lain. Pembeda dari manusia dengan kuda atau kera, apa itu? Nah, nih nanti misalkan manusia ini bisa berpikir. Nah, itu ya, beda. Kemudian jeans. Jeans ini nanti himpunan golongan-golongan yang menunjukkan hakikat suatu yang berbeda tetapi terpadu oleh persamaan sifat. Ini namanya jeans. Hewan. Misal dalam term ini terhimpun semua golongan yaitu misalkan manusia, kuda, kera, harimau. Masing-masing darinya itu memiliki perbedaan. Nah, ini namanya jeans nanti. Nah, jeans ini nanti dibagi menjadi 3, yaitu jeans yang bait, yang mutawasid, yang qorib. Nah, yang bait ini nanti atasnya sudah tidak ada lagi tingkat yang atasnya, ini paling atas, adanya yang bawah. Kalau digolongkan ke bawah masih bisa. Kalau mutawasid ini ke atas bisa, nanti ke bawah juga bisa. Kalau qorib ini nanti atau bisa dikatakan yang rendah ini kalau ke atas bisa, kalau ke bawah sudah nggak bisa. Ini namanya jeans yang qorib. Nah, seperti itu. Jadi yang 5 tadi itu bisa disebut dengan al-kulliyat al-khamsah, yakni jeans, fasal, nau, am, dan khos. Nah, ini. Oke, sekian dulu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.